Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Kabarnya? Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, saya tadi sempat kebingungan. Pertemuan keempat kita geser kan ya dari hari Selasa ke hari Kamis ya. Harusnya perwakilan kelas siapa ya di sini? Ya, Ibu, saya. Oh, Huda ya. Harusnya Huda lupa ya? Iya, Bu. Membuat itu ya. Jadi nanti setelah perkuliahan silakan Huda menghubungi itu ya bagian akademik ya. Oh, iya. Mungkin masih bisa diproses karena saya jadi nggak bisa untuk mengisi daftar hadir ya dan mengisi berita acaranya. Gitu ya Huda ya. Jadi mohon maaf karena kita berpindah hari. Jadi memang konsekuensinya perwakilan kelas untuk harus mengisi formulir form ya untuk penggantian pindah hari. Begitu ya Huda ya? Ya, Ibu, siap. Ya. Dan seperti biasa pertemuan ini diawali dengan kuis. Jadi silahkan teman-teman untuk mempersiapkan kertas dan alat tulisnya. Seperti biasa kuis ini ditulis di kertas lembar, jangan lupa dikasih nama, kemudian nanti di scan dalam bentuk PDF, kemudian disampaikan melalui assignment. Sambil teman-teman mengerjakan, saya akan buat assignment-nya. Jadi saya izin untuk share terlebih dahulu ya. Bagaimana? Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, ini ada kuisnya ada dua pertanyaan. Silakan teman-teman jawab. Waktunya kurang lebih 15 menit dari sekarang ya. Dipersilahkan untuk menjawabnya.
Halo Ibu, mohon maaf sebelumnya izin bertanya. Ini kan banyak teman-teman yang baru masuk ya Bu ya. Halo, Assalamualaikum Ibu.
cukup ya. Silahkan assignment-nya sudah ada di upload. Saya tunggu sampai jam 11. Sudah siap semuanya untuk menerima materi perkuliahan? Apa suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Baik. Dengar Ibu. Ya. Baik, minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa? Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Kegiatan perekonomian, kemudian pelaku perekonomian gitu ya. Seperti yang ada di kuis ini ya. Jelaskan 3 kegiatan utama. Nah, apa? Kegiatan ekonomi nah, dari kuis tadi, di sini ada nih slide-nya ya. Kegiatan ekonomi ada 3, produksi, distribusi, konsumsi. Ada yang menjawab selain 3 kegiatan ini dari kuis tadi? Ada nggak? Semuanya sama, produksi, distribusi, dan konsumsi? Iya Bu, sama. Sama, Bu. Sama. Ya, Bu. Sekarang kita pengen tanya nih, apa yang dimaksud kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Silahkan. Aku, Bu, mau jawab. Siapa? Siva. Siva. Baik, Siva, silahkan. Kalau kata Diva, Bu, Oh, Diva. tadi sambil baca-baca juga ya dari internet, produksi itu orang yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya itu kayak pembuat kerajinan gitu yang untuk dijual. Terus kayak pabrik gitu, Bu, pabrik makanan, kan dia yang memproduksi gitu. Nah, kalau yang kedua itu distribusi, itu orang yang menyalurkan barang yang dibuat oleh produksi untuk disalurkan kepada konsumen. Contohnya kayak pasar, supermarket. Nah, yang ketiga itu konsumsi pemakai. Kayak orang-orang yang belinya gitu. Contohnya Diva gitu, Bu. Memakai pakaian atau membeli makanan yang sudah disajikan gitu, Bu. Sudah disajikan. Makasih. Ya, makasih Diva. Ada yang lain? Ada yang tidak sependapat dengan Diva? Ada yang lain? Sama ya. Jadi memang ada 3 kegiatan utama dalam perekonomian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti apa? Seperti yang tadi disampaikan oleh Diva. Kalau produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan produk, baik itu barang dan jasa. Nah, jadi teman-teman harus diingat ya, produk itu tidak hanya berupa barang, tetapi yang dihasilkan dalam kegiatan produksi ini juga jasa. Nah, jasa tukang ojek yang mungkin teman-teman mengantarkan teman-teman dari rumah ke kampus misalkan, jasa GoClean yang membersihkan kamar kosan misalkan, kemudian jasa pengiriman JNE, ada JNT, kemudian ada wahana, ada yang lainnya. Nah, itu adalah jasa-jasa yang dihasilkan oleh produsen untuk dikonsumsi oleh konsumen gitu ya. Nah, kemudian untuk distribusi yaitu penyalur, kegiatan untuk mendistribusikan barang dan jasa tersebut. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Diva, misalkan supermarket, pasar, dia menyalurkan, dia tidak memproduksi barang yang dia jual, tetapi dia menyalurkan dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kita nih, sebagian besar dari kita setiap hari melakukan kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan untuk menggunakan barang yang dihasilkan oleh barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Nah, saya ingin bertanya nih,
hari ini dari 3 kegiatan ekonomi ini, siapa yang sudah melakukan kegiatan ketiganya? Ada nggak yang melakukan kegiatan ketiganya, produksi, distribusi, konsumsi, atau salah satu, produksi saja, distribusi saja, atau konsumsi saja, atau 2 dari 3? Silakan. Salah satu, Bu, konsumsi saja. Konsumsi aja, Bu. Konsumsi. Coba Tiga-tiganya, Bu. siapa yang 3-3-nya? Diva, Bu. Oh, Diva. Diva yang itu ya? Diva yang orang Iya, Ibu. tuanya pabrik tahu itu? Bukan, Ibu. Bukan pabrik tahu. Itu yang bikin bunga gitu loh, Bu. Oh, iya. Maaf, Diva. Mungkin bukan di kelas ini ya? Ya, Diva. Oh, Diva hari ini sudah melakukan kegiatan produksi, kemudian distribusi juga, kemudian konsumsi juga. Iya, Ibu. Sebenarnya mama lebih utamanya, cuman Diva mah bantu gitu, Bu. Bantu bikin sama ngejualin. Oh, gitu. Boleh, terima kasih Diva. Selain Diva, ada lagi yang melakukan ketiganya? Atau tadi salah 2, salah 1? Boleh sharing? Salah satu aja, Bu. Salah 1 apa? Yang konsumsi. Baik, siapa ini? Jihan. Jihan, silakan Jihan. Bisa diceritakan konsumsi apa yang Jihan sudah, bukan dihasilkan. Kalau konsumsi yang sudah digunakan. Barang atau jasa yang Jihan konsumsi dari mulai pagi ini, dari pagi hingga saat ini, apa coba? Barang mah Ibu lebih ke makanan. Tadi pagi Jihan sarapan sama lontong kari. Terus kalau barang, kalau misalkan ngisi bensin buat kendaraan, itu masuk ke barang nggak, Bu? Masuk ke barang. Karena kita mendapatkan barang kan ya. Memang ada orangnya, sama aja kayak kita beli di supermarket, kita ingin mendapatkan barang, kan ada kasirnya, memang ada pihak-pihak yang berjasa juga di situ ya, tetapi produk yang kita konsumsi sebetulnya yang mana? Produk berbentuk barangnya kah atau jasanya gitu. Jadi Jihan tadi apa? Ngisi bensin? Iya, Bu. Ngisi bensin sama makan lontong kari, boleh. Ada yang lain lagi? Ada. Silakan. Yang lain lagi siapa? Ramka, Bu. Siapa? Ramka. Boleh. Aku produksi sama konsumsi. Produksi dan konsumsi. Coba, boleh cerita Ramka ya? Ya, kan aku di rumah ada ayam, Bu. Ayam petelur ya. Jadi tiap pagi Telur. Ya, yang bertelur. Itu jadwalnya ambil telur sama ngasih makan kan. Jadi tadi aku udah produksi, udah ambil telurnya, ada 5 atau 7 lupa lagi. Boleh cerita Ramka bagaimana caranya supaya ayamnya bertelur? Oh, itu gampang, Bu. Jadi udah dikasih makan, ayamnya kita usap-usap gitu punggungnya. Baik, itu secara teknis nanti kita diskusikan ya Ramka ya. Oh iya, boleh. Nanti. Baik. Terima kasih ya Diva, Jihan, Ramka sudah share mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan dari pagi hingga saat ini ya. Nah, berkaitan dengan kegiatan ekonomi tersebut, kemudian muncullah pelaku ekonominya. Nah, seperti Diva nih, tadi dia melakukan produksi, membuat bunga bersama ibunya. Kemudian kalau Ramka tadi produksi apa telur, padahal yang berproduksi kan ayamnya ya. Kemudian ada juga yang mendistribusikan, kemudian konsumsi, dan sebagian kita mengkonsumsi. Nah, jadi kita dalam kegiatan ekonomi bisa berperan sebagai pelaku ekonomi, dan pelaku ekonomi dikategorikan ke dalam 4 ya, dan ada juga yang menambahkan bank atau perbankan ke dalam pelaku ekonomi. Nah, yang pertama adalah rumah tangga konsumen, yang mana pada minggu kemarin kita mempelajari rumah tangga konsumen adalah ya seperti kita
bisa individu, bisa memang rumah tangga. Jadi kalau istilah rumah tangga, teman-teman jangan mengasosiasikannya dengan rumah tangga yang ada di rumah ya. Rumah tangga memang kumpulan dari beberapa orang ya. Nah, kalau rumah tangga konsumen artinya memang konsumen-konsumen yang membentuk suatu komunitas tertentu, namanya rumah tangga konsumen. Kemudian pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga produsen, yang tadi dia melakukan kegiatan produksi menghasilkan barang. Si rumah tangga produsen, jangan salah, dia menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Nah, jadi rumah tangga konsumen itu bukan hanya fungsinya menghabiskan, menggunakan, tetapi sebetulnya dia punya sumber daya produksi, namanya faktor produksi. Bisa itu berupa tenaga, bisa berupa ada juga misalkan rumah tangga konsumen yang misalkan dia menyewakan lahannya untuk kegiatan produksi. Nah, jadi lahan, kemudian sumber tenaga kerja ya biasanya itu dimiliki oleh rumah tangga konsumen dan digunakan oleh rumah tangga produsen untuk melakukan kegiatan produksinya. Tentu saja si produsen dia memiliki kewajiban. Kewajibannya apa? Kepada si konsumen, dia harus membayar sejumlah uang ya. Kalau rumah tangga produsen dia mengeluarkan uang atau dalam bentuk pengeluaran untuk membayar faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen, yang digunakan oleh rumah tangga produsen untuk memproduksi barang dan jasanya. Kemudian seperti yang tadi di kuis ada siklus antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kemudian pelaku ekonomi pemerintah nih. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah pemerintah. Nah, minggu kemarin juga sudah dibahas. Pemerintah itu dia berperan sebagai bisa menggunakan barang-barang yang diproduksi oleh rumah tangga produsen, atau sebetulnya pemerintah juga bisa berperan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah itu disebut sebagai apa? Minggu kemarin sudah dibahas. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat disebut sebagai barang apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Apa nih? Barang apa nih? Pernah mendengar barang publik? Nah, barang publik adalah barang yang dihasilkan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Apa contohnya barang publik? Siapa coba yang bisa menjawab contoh dari barang publik yang sehari-hari kita nikmati? Apa coba? Listrik. Listrik, ya. Listrik dihasilkan oleh BUMN ya. Pengelolanya PLN. Kemudian apalagi barang publik? Lampu lalu lintas, Bu. Lampu lalu lintas. Kemudian apalagi? Bensin. Bensin itu apa? Barang yang dihasilkan oleh BBM, bahan bakar minyak. bahan BBM, betul. Kemudian apalagi? Itu dari sisi produk barang ya. Sekarang dari sisi jasa, apa jasa? Jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apa coba? Pembuatan kota, Bu. Ya, ada lagi? KTP ya. KTP berbentuk produk juga ya. Produk jasa berbentuk barang dan jasa yang dihasilkan sekaligus oleh pemerintah. Kemudian apa lagi? Jasa, coba jasa. Yang hanya jasa saja apa? Puskesmas umum, Bu. Mas, betul. Siapa? Apalagi? Saya sampai lupa nggak melihat orang-orangnya. Siapa lagi? Apa lagi? Puskesmas, betul, kaitannya dengan jasa kesehatan ya. Kemudian apa? Lalu lintas, Bu, bisa gak, Bu? Lalu lintas. Polisi. Lalu lintas itu diatur oleh polisi. Jelas itu sangat membantu masyarakat ya. Kemudian apa lagi?
Ini teman-teman suka menggunakan transportasi umum nggak? Transportasi yang disediakan oleh pemerintah. Bis, Bu, bis kota. Damri. Bis kota. Kan guys. Bis kota. Tadi udah sama ibu dijawab itu bus kota. Bis kota, baik. Kemudian apa lagi? Kereta, ya. Kemudian apa? Pesawat. Oh iya. Kemudian kapal feri, kapal laut, banyak ya. Nah, itu adalah Transportasi, Bu. produk-produk yang dihasilkan oleh pemerintah, bisa berupa barang dan berupa jasa. Dan pelaku ekonomi yang keempat yaitu luar negeri. Kalau berkaitan dengan luar negeri, kita berbicara mengenai apa? Kegiatan yang dilakukan antara Indonesia, antara siapa pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri dengan pelaku ekonomi di luar negeri, itu dalam hal kegiatan apa? Hubungannya dengan luar negeri berarti kita melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dan terakhir adalah bank ya. Nah, berkaitan dengan rumah tangga produsen, minggu kemarin juga dibahas bahwa rumah tangga produsen dia menghasilkan produk barang dan jasa. Nah, seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di wilayah tertentu pada waktu tertentu disebut sebagai produk domestik bruto. Ya, waktu minggu kemarin kita sempat membahas dan teman-teman di sini ditugaskan untuk mencari PDRB ya dari kabupaten dan kota. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan produk domestik bruto dengan produk domestik regional bruto? Nah, kalau di sini di slide produk domestik bruto, tapi kemarin teman-teman ditugaskan untuk mencari produk domestik regional bruto. Apa perbedaannya? Siapa yang bisa menjawab apa perbedaan? Kohning? Suara saya terdengar ya? Maaf ya, saya minum ya. Soalnya dari tadi pagi di kelas sampai nanti siang. Ada lagi habis zuhur. Nah, teman-teman semuanya, ada yang mengetahui perbedaan produk domestik bruto dengan produk domestik regional bruto? Ada yang mengetahui? Jadi kalau produk domestik bruto atau PDB, dia adalah seluruh produk yang dihasilkan oleh satu negara, ya. Jadi istilahnya adalah produk domestik bruto. Dia dihasilkan, produk barang dan jasa tersebut dihasilkan oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah tertentu, yang ada di satu negara tertentu, dan diukur selama satu periode masa tertentu. Biasanya diukurnya setiap 1 tahun sekali. Jadi dikumpulkan nih dari misalkan 1 Januari sampai 31 Desember, produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara tertentu itu dihitung. Siapa yang menghitungnya? Siapa yang menghitung PDB? PDB entah itu negara ataupun kabupaten, kota, provinsi yang ada di Indonesia. Siapa lembaga yang diberi kewenangan untuk menghitung itu? BPS. BPS, betul. Jadi BPS setiap tahun dia menghitung produk domestik bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, produk domestik bruto ini dihitung bisa dari 2 pendekatan, yaitu produksi dan konsumsi atau pengeluaran. Nah, kalau dalam produksi ini ada sekitar kurang lebih 17 ya jenis usaha yang dikelompokkan, bukan hanya oleh BPS tapi seluruh dunia dia mengelompokkannya dengan kelompok yang sama. Jadi ada kurang lebih 17 kelompok
lapangan usaha, 17 sektor lapangan usaha untuk menghitung produk domestik bruto yang ada di suatu negara tertentu. Nah, kemarin teman-teman mencari PDRB dari apa? Kabupaten dan kota. Nah, bedanya kalau PDRB produk domestik regional bruto. Jadi regional dia hanya mengukur di wilayah atau di kabupaten, desa atau provinsi. Karena Indonesia terdiri dari provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Nah, untuk menghitung berapa jumlah yang ada di daerah tersebut, dihitung menjadi PDRB, produk domestik regional bruto. Jelas ya? Jadi kalau PDB berarti apa? PDB jadi apa? Jadi jelas atau tidak tadi yang saya sampaikan? Suara saya ini jelas? Jelas. Ya, jadi apa tadi produk domestik bruto? Produk yang Di barang dan dibikin jasa dari satu negara gitu. negara. Ya, yang dihitung dalam satu kurun waktu atau periode tertentu. Jadi tidak cukup hanya satu negara, tapi dihitungnya dalam periode tertentu atau masa tertentu. Biasanya dihitung selama 1 tahun. Kalau PDRB berarti yang dihitung di wilayah, bisa kabupaten, kota, provinsi dalam 1 tahun ya. Nah, jadi teman-teman sudah mencari juga ya PDRB dari kabupaten kota, dan minggu kemarin saya sudah ini ya, ini nggak ada di slide ini, nggak ada ya. Nah, saya juga sebetulnya sudah mempunyai PDB Indonesia ya, tapi kalau misalkan mau di-share harus dalam bentuk Excel ini, jadi nggak apa-apa lah kita skip ya. Nanti teman-teman bisa mencarilah di di BPS PDB Indonesia itu berapa besar, sektor mana yang muncul. Oh iya, kaitannya dengan sektor mana yang unggul. Nah, kemarin teman-teman selain mencari PDRB-nya juga diminta untuk menentukan sektor mana yang unggul. Nah, sebetulnya untuk menentukan sektor mana yang unggul atau sektor lapangan usaha mana sih produk, barang, dan jasa yang paling banyak dihasilkan itu dari sektor mana saja sih? Nah, sebetulnya harus dilihat dari tren. Trennya bisa 5 atau 10 tahun, tetapi karena kemarin hanya 1 tahun ya, jadi teman-teman melihatnya dari jenis lapangan usaha mana yang memiliki persentase atau memiliki jumlah nominal yang lebih tinggi. Tapi sebetulnya untuk melihat sektor mana yang unggul di suatu daerah, itu harus dilihatnya dari tren 5 atau 10 tahun. Nah, kalau tadi di kuis bagaimana siklus aliran barang dan aliran uang, ya kan? Nah, jadi kaitannya dengan produk domestik bruto ini adalah dilihat dari pendekatan produksi. Sebetulnya antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh si konsumen itu sebetulnya sama, jadi balance. Nah, artinya produk domestik bruto ini selain dilihat dari pendekatan produksi, bisa dihitung dari pendekatan konsumsi atau pendekatan pengeluaran. Nah, dilihat dari pendekatan pengeluaran, kita tahu bahwa pelaku-pelaku ekonomi ini rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan luar negeri. Rumah tangga konsumen jelas dia melakukan konsumsi kan ya, seperti kita melakukan konsumsi setiap hari, membeli makanan, membeli pakaian, menggunakan jasa transportasi umum, menggunakan listrik, dan lain sebagainya. Nah, rumah tangga konsumen, konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen itu disebut sebagai consumption kalau dalam bahasa Inggris ya. Dan simbolnya C. Kemudian rumah tangga produsen juga sebetulnya dia melakukan pengeluaran
selain membeli bahan-bahan untuk melakukan kegiatan produksi, dia juga sebetulnya melakukan pengeluaran untuk membeli faktor-faktor produksi yang lain yang dibelinya untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah, faktor-faktor produksi selain barang-barang barang-barang bahan baku untuk melakukan produksi, si rumah tangga produsen dia membeli juga alat-alat, kemudian mendirikan pabrik. Nah, itu fungsinya untuk pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen. Nah, pengeluaran untuk membeli mesin, membangun pabrik, kemudian membeli mesin-mesin lah ya, membeli mesin-mesin pabrik gitu. Pengeluaran seperti itu disebut sebagai investasi yang dilakukan oleh rumah tangga produsen untuk untuk menghasilkan produk barang dan jasa. Jadi kalau rumah tangga konsumen mengeluarkan konsumsi dalam bentuk consumption C, kalau rumah tangga produsen mengeluarkan mengeluarkan uang untuk membeli alat-alat faktor-faktor produksi, dan pengeluaran tersebut disebut sebagai investasi. Nah, kemudian pemerintah ada lagi nih, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah disebut sebagai government expenditure. Misalkan pengeluaran pemerintah kemarin juga ya diminta untuk mencari berapa besar sih pengeluaran pemerintah di daerah kabupaten dan kota yang teman-teman sudah cari. Nah, pengeluaran pemerintah atau government expenditure itu dibagi ke dalam beberapa jenis. Ada pengeluaran rutin seperti pembayaran gaji PNS, kemudian perjalanan dinas PNS, kemudian ada juga yang digunakan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur gitu ya. Nah, kalau untuk membangun proyek-proyek infrastruktur itu nanti masuknya ke dalam investasi. Kemudian pengeluaran yang dilakukan oleh luar negeri itu berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Nah, di BPS ini teman-teman nih, untuk melihat produk domestik bruto dari pendekatan pengeluaran, ini ada beberapa jenis, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT. LNPRT ini saya lupa ya, nanti bisalah teman-teman cari coba di BPS LNPRT. Kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah yang tadi disampaikan, pembentukan modal tetap domestik bruto, ini adalah terkait dengan investasi, kemudian perubahan inventory, kemudian ekspor barang jasa dan import barang jasa. Nah, khusus untuk import barang jasa, karena kita membeli barang dari luar negeri dan mengeluarkan uang keluar, jadi import barang dan jasa ini sebagai pengurang dari produk domestik bruto. Nah, secara matematis untuk menghitung belanja nasional, belanja atau pengeluaran nasional, atau sama juga PDB, tetapi dilihat dari pendekatan pengeluaran itu tergantung dari si pelaku ekonominya. C berarti dia konsumsi yang dilakukan oleh RTK. Kemudian I investasi, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh RTP. Kemudian G adalah pemerintah, pengeluaran dari pemerintah, dan X min M ini adalah net export. Nah, net export, jadi X itu, jadi semakin banyak produk yang diekspor kepada luar negeri, artinya itu menambah jumlah produk domestik bruto. Tetapi ketika kita membeli atau kita mengimpor barang dari luar negeri, berarti kita sebetulnya sedang mengurangi produk domestik bruto. Jadi import ini pengurang dari produk domestik bruto, produk yang dihasilkan oleh dalam negeri. Jadi untuk menghitung belanja nasional, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. X min M ini disingkat sebagai NX. Jadi Y sama dengan C plus I plus Y plus NX, di mana NX adalah net export, yaitu ekspor dikurangi
import. Nah, ini ada data nggak? Oh, belum ya. Nah, ketika jumlah ekspor Indonesia lebih dari jumlah import, maka Indonesia akan mengalami surplus, ya, surplus. Tetapi kalau misalkan ternyata importnya lebih besar dari ekspor, berarti Indonesia defisit anggaran. Nah, berkaitan dengan investasi, minggu lalu saya menugaskan kepada teman-teman untuk membaca, ya, tugas baca tentang investasi, hubungan luar negeri, dan perbankan. Nah, yang pertama investasi nih, saya ingin tahu, walaupun tadi sekilas sudah dibahas mengenai investasi. Apa sih yang dimaksud dengan investasi? Silahkan hasil bacanya di-share kepada kita semuanya ya, di kelas ini. Silahkan, apa itu investasi? Saya minum ya. Apa itu investasi? Ibu mau izin jawab? Ya, silakan. Ya, silakan Diva. Menurut pengetahuan Ariana, Bu, kalau Oh, Ariana apa Diva? Ariana, silakan. Ariana dulu aja, Bu. Oh iya, baik. Menurut pengetahuan Ariana, jadi investasi itu kita kayak naruh modal gitu. Nanti si kita itu bakal dapat keuntungan, Bu, dari modal yang kita simpen di suatu perusahaan itu. Modalnya itu berbentuk apa di Ariana? Apa, Bu? Yang Ariana simpan ke perusahaan itu berbentuk apa? Berbentuk modalnya bisa uang. Bisa uang ya, baik. Ya, ada lagi? Terima kasih ya. Gimana? Kebanyakan setahu Ariana kalau investasi itu berupa uang atau putus-putus. Ya, jadi mungkin maksudnya Ariana menyimpan sejumlah uang. Mungkin itu, Bu, setahu Ariana. Jadi modalnya berupa uang. Oke, baik. Terima kasih Ariana ya. Ada yang lain? Yang mau menambahkan atau pendapat? Ya, baik Diva. Kalau kata ya, Bu, kalau investasi itu menurut Diva ya, jadi membeli barang untuk kebutuhan produksi, biaya produksi gitu. Jadi dari barang yang dibeliin buat biaya produksi itu bisa dikembangin juga dan juga bisa balik modal gitu, Bu. Karena Diva seorang produsen ya, makanya Diva membeli barang-barang untuk faktor produksi. Jadi ya Diva ya. Baik, terima kasih Diva. Iya, ya, ada lagi? Silakan. Aku, Bu. Ya, silakan Ramaka. Kan emang awalnya invest bisa aja dari uang, tapi kan invest nggak harus selalu nanam uang atau beli barang produksi kayak beli rumah atau tanah juga kan bisa jadi aset. Invest ke depannya juga kan, Bu. Jadi apa itu investasi? Jadi apa itu Ramka? Coba di ini. Lebih jelas apa Ramka? Ya, jadi ketabungan. Ya. Invest kan memang nanam modal atau dana kita sendiri di apa aja ya, nggak selalu di barang produksi atau di uangnya langsung, bisa juga kita dibeli barang atau ternak juga, itu semua juga investasi kan, Bu? Oh iya. Ya kan, yang bikin dana kita bisa jadi lipat ganda gitu. Terima kasih ya Ramka ya, Ariana, Diva dan Ramka. Baik. Itu apa namanya, Ariana dan Ramka lebih ke apa namanya, lebih investasi yang apa namanya dari sudut pandang rumah tangga konsumen ya, atau dari sudut pandang masyarakat. Nah, tadi menarik nih apa yang disampaikan oleh Diva. Tadi Diva menyampaikan bahwa investasi itu adalah pembelian
pembelian barang-barang yang digunakan untuk faktor produksi. Mungkin karena memang Diva seorang produsen ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk melakukan kegiatan produksi ya, untuk melakukan kegiatan produksi itu pastilah rumah tangga produsen dia memerlukan sejumlah barang faktor produksi. Nah, barang-barang faktor produksi di sini yang barang-barang faktor produksi ini seperti itu pembangunan rumah misalkan, membeli membangun gedung untuk pabrik misalkan, kemudian membeli mesin-mesin untuk produksi. Nah, seperti Diva misalkan, Diva biasanya membuat memproduksi bunganya biasanya cuma manual, tetapi mungkin karena sekarang teknologi semakin canggih, Diva ingin meningkatkan nih kapasitas produksinya, meningkatkan jumlah produksi yang ingin dihasilkan, maka Diva membeli nih mesin-mesin untuk memproduksi bunga tersebut. Nah, barang seperti tadi gedung pabrik ataupun mesin-mesin pabrik, mesin-mesin yang digunakan untuk faktor produksi itu adalah kegiatan untuk membeli barang-barang tersebut disebut sebagai investasi. Nah, adapun sumber pembiayaan investasi kan harus membutuhkan membutuhkan sumber biaya kan ya. Nah, adapun sumber pembiayaannya, nah yang tadi disebutkan oleh Ariana dan Ramsa, bisa Bu dari uang masyarakat itu didepositokan atau dimasukkan ke dalam pasar modal. Nah, itu adalah sumber dari pembiayaan investasi. Tetapi sebetulnya investasi sendiri adalah kegiatan untuk membeli atau kegiatan untuk kegiatan untuk membeli barang-barang faktor produksi, di mana faktor-faktor produksi itu seperti gedung, pabrik, kemudian mesin-mesin yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, ya seperti itu. Nah, kemudian jadi sebetulnya rumah tangga produsen, dia selain menghasilkan barang-barang yang dikonsumsi oleh konsumen, dia juga memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh produsen. Nah, seperti misalkan mesin pabrik. Mesin pabrik dihasilkan oleh apa? Oleh siapa? Oleh produsen kan? Produsen mesin tersebut kan? Kemudian selain mesin tadi bangunan pabrik itu dihasilkan siapa? Dihasilkan oleh rumah tangga produsen juga. Tetapi barang-barang tersebut tidak dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen, tetapi menjadi konsumsi rumah tangga produsen yang lain. Nah, barang-barang tersebut disebut sebagai barang produksi atau faktor produksi yang digunakan oleh rumah tangga produsen yang lain ya. Jadi rumah tangga misalkan ada perusahaan A nih, dia produsen mesin jahit misalkan. Nah, si tukang mesin jahit kan dia termasuk ke dalam rumah tangga produsen ya. Tentunya dia menghasilkan jasa seperti menghasilkan jasa berupa menjahitkan kain dari si konsumen untuk menjadi pakaian siap jadi seperti itu. Nah, jadi ada perusahaan pembuat mesin jahit, kemudian mesin jahitnya tersebut dibeli oleh tukang jahit. Nah, si perusahaan tadi adalah rumah tangga produsen, kemudian si tukang jahit juga rumah tangga produsen. Nah, artinya tukang jahit tersebut sudah melakukan investasi dengan membeli barang-barang faktor produksi. Kegiatan tersebut disebut sebagai investasi. Nah, adapun sumber pembiayaannya, sumber pembiayaan dari investasi tersebut adalah, kalau ini adalah pengeluaran ya. Jadi investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh RTP, pengeluaran yang dilakukan oleh si produsen untuk membeli barang kebutuhan produksi. Nah, investasi juga disebut sebagai pembentukan
modal dalam negeri. Jadi pembentuk modal ya. Jadi investasi itu tujuannya untuk menghasilkan atau membentuk modal yang ada di suatu wilayah tertentu atau dalam negeri. Nah, investasi ini sangat penting nih untuk kemajuan ekonomi karena investasi sebetulnya bukan hanya kegiatan untuk membeli barang tersebut sebetulnya bukan dalam rangka mengganti mesin-mesin yang sudah rusak saja atau sudah aus atau sudah usang, tapi sebetulnya untuk memperbesar kapasitas produksi. Nah, contohnya tadi misalkan si tukang jahit. Ketika tukang jahit hanya memiliki satu mesin jahit, ya bisa dibayangkan kan kapasitas produksi atau jumlah jumlah pakaian yang dihasilkan oleh tukang jahit tersebut. Nah, kemudian berbeda ketika si tukang jahit tersebut membeli mesin jahit yang lain. Artinya si tukang jahit tersebut dia sudah memiliki 2 atau lebih mesin jahit. Nah, dengan jumlah mesin jahit yang lebih banyak, pastinya otomatis ya kapasitas produksi pakaian yang bisa dihasilkan oleh si tukang jahit tersebut pasti akan lebih banyak kan ya. Nah, tentu saja itu akan meningkatkan produksi, meningkatkan juga pendapatan untuk si tukang jahit tersebut. Dan pastinya dengan hanya satu mesin jahit dan sekarang memiliki 3 mesin jahit, tentunya dia apakah dia bisa mati. Halo, Ibunya keluar ya? Iya, kayaknya habis kayaknya baterai mati. kayak Guru minggu deh. kemarin. Iya, keluar. Beres itu beres. Acan.
Maaf ya, sedang asik-asik membahas investasi malah mati laptopnya. Tadi sampai mana? Sampai mana? Tentang ini Bu, Ibu yang mengibaratkan produksi mesin jahit. Oh Beli iya. Ya. Maaf ya, ini ada gangguan teknis ini yang kurang diantisipasi. Jadi, ini bahan presentasinya juga mati ya. Jadi tadi apa? Oh ya, kapasitas produksi ya. Ketika si tukang jahit tadi memiliki sejumlah mesin jahitnya bertambah, artinya apa? Pasti dia produksinya akan lebih banyak, ya, lebih banyak. Kemudian tentu saja pendapatan yang akan diperoleh oleh si tukang jahit tersebut akan lebih banyak juga. Dan yang manfaat yang lain dengan investasi, dengan membeli sejumlah barang-barang faktor produksi tersebut, tentunya akan menyerap tenaga kerja, ya kan? Bayangkan kalau misalkan 3 mesin jahit tapi si tukang jahit tersebut tidak merekrut atau tidak tidak mencari tenaga kerja yang lain, tentu ya bakalan sia-sia ya mesin jahitnya. Tidak akan mungkin juga digunakan oleh satu orang tukang jahit itu, pasti dia akan memerlukan orang lain untuk mengoperasikan mesin jahitnya, gitu ya. Saya coba share kembali ya. Nah, itu terkait dengan investasi. Dan tadi apa yang disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh Ramka, kemudian Ariana ya. Kalau Diva kan tadi jelas ya, investasinya memang membeli barang-barang untuk kegiatan produksi. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Ramka itu kaitannya dengan sumber. Jadi investasi itu memiliki sumber pembiayaan. Ini mana? Sudah share belum ya? Open. Sudah ada? Belum, Bu. Belum, Bu. Kenapa ya? Saya tadi udah share. Kemudian bagus kan ya? Kok nggak mau muncul ya? Baiklah ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman bisa memunculkan slide-nya masing-masing. Bisa nggak? Ini saya udah berkali-kali coba share tapi nggak muncul. Atau saya coba share ini deh. Share screen ya. Nah, apa yang muncul di sini? Perbankan, Bu. Ya, perbankan. Nah, kita ini dulu deh yang tentang investasi. Nah, ini ya. Jadi investasi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi bisa dilihat dari peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, dan tentunya dia bisa menyerap tenaga kerja. Nah, kaitan dengan sumber pembiayaan investasi, tadi investasi bisa bersumber dari penerimaan RTP nih. RTP jadi rumah tangga produsen, dia karena untuk mesin bisalah dibayangkan teman-teman di sini, misalkan di rumah pasti ada mesin cuci lah ya, yang memiliki mesin cuci. Itu mesin cuci lama-kelamaan kan dia akan mengalami aus ya, namanya mesin ya. Lama-lama asalnya misalkan ketika kita beli dia berputarnya misalkan lebih kencang, tetapi lama-lama kok jadi pelan-pelan gitu, karena memang untuk mesin biasanya ada penyusutan ya atau aus. Nah, jadi
si RTP dia memang harus menyisihkan sejumlah dana untuk biaya penyusutan mesin yang digunakan. Dan kemudian sumber pembiayaan investasi juga berasal dari cadangan laba yang tidak dibagikan. Jadi kalau RTP kan dia punya laba ya, nggak semuanya tuh dikeluarkan atau dibagikan kepada para investornya, tetapi ada sebagian yang dia cadangkan dan tidak dibagikan. Nah, cadangan tersebut kemudian digunakan untuk membeli sejumlah barang-barang faktor produksi. Nah, sumber pembiayaan yang kedua selain dari RTP sendiri, dari tabungan masyarakat. Nah, betul tadi yang disampaikan oleh teman-teman, Bu, saya mah menanamkan modal nih, Bu. Modal artinya berbentuk uang ya. Saya ikut nih di lembaga keuangan untuk lembaga keuangan tersebut menyalurkan dananya ke perusahaan misalkan. Nah, perusahaan tersebut ketika dia untung, kita akan memperoleh bagi hasil nih, Bu. Nah, seperti itu. Jadi betul yang disampaikan oleh teman-teman bahwa sumber pembiayaan itu dari tabungan kita. Kita sebagai rumah tangga konsumen, kita berkontribusi nih dalam investasi. Kita secara tidak sadar ya, menyimpan uang di bank itu dalam rangka satu, biasanya itu oleh bank sebetulnya disalurkan tabungan kita itu, baik tabungannya dalam bentuk tabungan biasa atau dalam bentuk deposito atau ada lagi reksadana misalkan ya, atau investasi-investasi yang lainnya. Itu sebetulnya uang yang dikumpulkan oleh bank itu akan disalurkan kepada RTP, kepada si produsen dalam bentuk kredit. Nah, kita sebagai konsumen biasanya mendapat kalau di di bank yang syariah kan namanya bagi hasil. Kalau di bank konvensional namanya kan bunga ya. Nah, bunga tersebut sebetulnya adalah hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh produsen gitu. Nah, jadi sumber pembiayaan yang kedua adalah dari tabungan masyarakat. Tabungan masyarakat itu adalah dana yang luar biasa ya, yang bisa digunakan oleh RTP melalui kredit perbankan atau melalui pasar modal. Nanti si tabungan kita disalurkan nih ke pasar modal untuk biaya pembangunan infrastruktur misalkan. Kemudian yang ada di bank juga bisa digunakan nih oleh pemerintah untuk membangun proyek-proyek pembangunan. Nah, proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini juga masuk ke dalam investasi dan tentunya bisa disalurkan, bisa juga dari luar negeri. Jadi ada pinjaman ya yang dinamakan dengan penanaman modal asing. Jadi jadi investasi ini bisa dari dalam negeri dan bisa dari luar negeri. Ya. Nah, sumber pembiayaan investasi bisa dari PMDN yaitu pasar modal dalam negeri dan pasar modal asing ya. Nah, di BPS ini kalau teman-teman nanti coba jalan-jalan ke websitenya BPS, nanti teman-teman bisa melihat nih ada penanaman modal dalam negeri. Ini adalah proyek-proyek dalam nominal ya, dalam miliar rupiah, proyek-proyek yang dilakukan oleh Indonesia. Kalau ini Indonesia, mungkin nanti teman-teman bisa dilihat dari proyeknya di skala yang lebih kecil, misalkan kabupaten atau kota seperti apa. Nah, itu ya terkait dengan investasi. Kemudian ini ada juga sejumlah penanaman modal asing. Nah, penanaman modal asing digunakan untuk apa saja? Nah, ini untuk proyek-proyek dan nominalnya sekian. Nah, terkait dengan investasi ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan ya. Sedikit lagi ini materinya terkait dengan hubungan luar negeri. Nah, seperti tadi yang disampaikan di awal, kalau hubungan luar negeri itu kaitannya dengan kegiatan ekspor dan impor. Jadi, kalau kegiatan ekspor, sebetulnya apa yang dihasilkan oleh RTP, rumah tangga produsen, nah, sebetulnya tidak hanya dikonsumsi oleh konsumen,
Tetapi ketika konsumen yang ada di dalam negeri ini, kebutuhannya sudah tercukupi, maka sebagian lainnya dijual ke luar negeri. Nah, arus barang atau arus jasa dari Indonesia ke luar negeri disebut ekspor ya. Tentu saja dengan kegiatan ekspor kita akan memperoleh sejumlah uang atau jadi arus jasa masuk ya. Arus jasa masuk ini harusnya, keluarnya arus arus jasa masuk. Arus uang masuk. Nah, tentu saja kegiatan ekspor ini kita akan mendapatkan sejumlah uang yang dinamakan sebagai valuta asing atau devisa ya, dengan nominalnya bukan dalam rupiah tetapi menggunakan mata uang yang diakui oleh dunia internasional. Nah, biasanya yang digunakan adalah dolar Amerika gitu ya. Nah, keluarnya arus barang, jadi ketika kita menjual barang ke luar negeri, pasti dari luar negeri masuk nih ke kita sejumlah uang. Nah, masuknya uang ke Indonesia itu harus dicatat. Nah, pencatatannya nanti ada di belakang. Kemudian selain ekspor, ada juga import. Kalau import berarti ketika Indonesia tidak bisa memenuhi barang ataupun jasa produksi di Indonesia misalkan sedikit nih, berarti kita memerlukan barang atau jasa dari luar negeri. Nah, kegiatan untuk membeli barang dari luar negeri disebut sebagai import. Dan tentu saja juga ada arus uang nih yang keluar. Arus barang masuk, arus uang keluar. Dalam bentuk tentu saja sama, devisa. Masuknya barang harus diimbangi dengan keluarnya uang. Nah, ketika kita arus barang masuk dalam kegiatan import dan arus barang keluar dalam kegiatan ekspor itu harus dicatat dalam suatu pencatatan. Nah, namanya adalah neraca perdagangan. Jadi barang atau jasa apa saja yang masuk ataupun yang keluar itu harus dicatat dalam neraca perdagangan. Demikian pula uang yang masuk dan uang yang keluar itu harus dicatat, tetapi bukan dalam neraca perdagangan, tetapi neraca pembayaran. Jadi ada dua istilah ya. Neraca perdagangan itu adalah mencatat barang yang masuk ataupun barang yang keluar dari keluar berarti dari Indonesia ke luar negeri. Tetapi kalau neraca pembayaran dia adalah semua pembayaran baik yang masuk ataupun yang keluar dicatat dalam neraca perdagangan pembayaran. Nah, ini contohnya neraca perdagangan. Kalau neraca perdagangan di sini dia menunjukkan adalah negara-negara yang melakukan ekspor impor. Jadi misalkan contohnya Amerika melakukan kegiatan ekspor pada tahun 2019 sejumlah berapa ini? 17.844 juta US ya. Banyak banget nih Amerika tahun 2019. Kemudian ternyata Amerika juga impor, tapi importnya sedikit nih. Tadi ekspornya 17 ribuan, kemudian importnya cuma 9.000, makanya dia surplus. Neraca perdagangannya positif. Nah, berbeda dengan Arab Saudi nih. Dia melakukan ekspor 1.500, tetapi importnya 3.500, berarti dia negatif neraca perdagangannya. Artinya negatif berarti kegiatan impor lebih besar daripada kegiatan ekspor. Nah, yang dianehkan, ini kan data dari BPS ya, tetapi untuk Indonesia malah ekspornya dia tidak ada datanya. Saya menyaksikan kalau jumlahnya 0 pasti ada ya, walaupun masa pandemi teman-teman nanti bisa ini ya cross check ya, apakah ini saya mendapatkan datanya dari BPS. Nah, tetapi teman-teman nanti bisa cross check nih, apakah iya neraca perdagangan Indonesia ekspornya itu 0, sedangkan importnya lumayan ada ya, 96,6 juta US juga, dan ini
Tentunya kalau misalkan ekspornya 0, kemudian importnya positif, artinya neraca perdagangan Indonesia defisit ya, negatif. Tetapi ini saya menyaksikan kalau Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan kegiatan ekspor impor, ini teman-teman silahkan nih ada tugas. Nah, khawatir nanti terburu-buru, jadi tugas kelompok nih. Jadi silahkan di sini ada berapa orang? Sekitar 30 orangan ya. Nah, sebutkan komoditas apa saja yang diekspor. Jadi teman-teman coba mencari nih, kira-kira barang atau jasa yang diekspor oleh Indonesia keluar dari tahun 2010 sampai 2021. Apa saja, kemudian negara-negara mana saja, dan jumlahnya juga disertakan. Jadi datanya disertakan. Jadi berapa nih misalnya komoditas? Apa ternyata Indonesia mengekspor beras nih? Berapa jumlah beras yang diekspor, kemudian ke mana saja? Misalkan ke Malaysia, misalkan Malaysia berapa nih diekspornya? Thailand, misalkan. Kemudian yang kedua, komoditas apa saja yang diimpor? Yang diimpor oleh Indonesia sama dari tahun 2010 sampai tahun 2021. Nah, sebutkan pula negara asal dari penghasil komoditas tersebut. Nah, nanti barang-barang apa saja yang diimpor, kemudian berapa, dan dari negara asalnya mana saja. Misalkan kita mengimpor, sekarang kan lagi susah minyak goreng ya. Mungkinkah kita dengan penghasil kelapa sawit terbesar, kita mengimpor minyak, kan itu hal yang aneh ya sebetulnya. Tapi itu bukan menjadi bahasan kita. Silakan teman-teman untuk merenung, untuk menganalisis sendiri kondisi yang ada di Indonesia. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan yang ketiga. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, bagaimana nih pendapat teman-teman nih dalam kelompok ya, berkaitan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia, berkaitan dengan ini, pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Nanti kan teman-teman mendapatkan nih komoditas apa saja yang diekspor, kemudian yang diimpor. Nah, apakah kebijakan ekspor impor dari barang-barang komoditas-komoditas tersebut itu sudah tepat atau tidak ya dengan kondisi yang ada di Indonesia? Seperti itu ya. Ini tugas kelompok, silakan nanti teman-teman. Nah, terkait komoditasnya ini dikaitkan dengan jenis lapangan usaha. Nah, jenis lapangan usaha kan ada kurang lebih 17 ya. Nah, untuk lapangan usaha yang nomor 10 sampai nomor 17, ini silakan disatukan. Jadi nanti teman-teman cukup membentuk 10 kelompok. Kalau di sini jumlahnya 30 orang, saya nggak hafal juga sih jumlah teman-teman di sini ada berapa? 30 ya? orang. 30 ya. Kalau di sini ya, masuk semua berarti. Nah, 30 orang. Silahkan nih nanti teman-teman membentuk kelompok ya. Menjadi 10 kelompok berdasarkan jenis lapangan usaha. Nah, jenis lapangan usaha seperti ini. Kemudian untuk yang jenis usaha yang ke-10 sampai ke-17 ini disatukan jadi cukup 10 kelompok. Nah, mekanismenya silakan teman-teman membuat kelompok masing-masing. Bisa difasilitasi oleh perwakilan kelas, boleh. Silahkan nanti masih ada cukup waktu, kira-kira 20 menit, silahkan bisa teman-teman gunakan untuk membuat kelompok ya. Nah, nanti silahkan setiap kelompok menentukan juga jenis lapangan usahanya. Nanti dari jenis lapangan usaha ini silahkan cari komoditas ekspor dan komoditas importnya serta daerah asalnya negara. Gitu ya. Ini masih menyisakan satu lagi perbankan. Silakanlah teman-teman membaca ya. Ada 3 slide. Jadi kalau dunia perbankan ini memang berfungsi untuk apa?
mengedarkan uang, menampung uang, menyalurkan uang ya, menyalurkan tabungan masyarakat ke dunia usaha dan pemerintahan, bisa dalam bentuk tadi kredit. Nah, kemudian ini ada gambar. Saya harap teman-teman melihat juga filenya ya, melihat juga PowerPoint-nya. Nah, ada gambarnya di sini lumayan lebih kompleks daripada perekonomian 2 sektor atau 3 sektor seperti yang disampaikan kemarin. Kemudian dari gambar tersebut ini ada aliran uang dari perbankan ke pelaku-pelaku ekonomi, ke konsumen, ke produsen, ke pemerintah, sampai ke pihak luar negeri. Seperti itu. Baiklah, silakan teman-teman bisa membacanya ya dan mempelajarinya. Silakan. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini materinya hanya sampai situ. Suara saya juga sudah mulai berubah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada? Ibu mau izin bertanya. Silahkan. Siapa ya? Firly. Firly. Baik, Firly. Silahkan. Ibu mau nanya, kalau tugas itu berupa Word atau Oh iya, baik. Bagus pertanyaannya ya Firly ya. Nah, selama ini kalau kuis kan saya ingin supaya teman-teman kalau misalkan dalam bentuk Word tentunya nantinya copy paste ya. Kalau copy paste beda dengan tulis tangan. Kalau tulis tangan seenggaknya ada yang nyangkut lah di memori gitu. Tetapi terkait dengan tugas, ini pasti nantinya teman-teman akan mendapatkan data yang banyak ya. Apalagi di komoditas-komoditas tertentu, itu nanti teman-teman bisa mendapat memperoleh data yang cukup banyak gitu. Jadi untuk tugas dikerjakannya di Word ya, nggak usah ditulis tangan. Nanti kalau tulis tangan saya pusing karena itu pasti berupa angka-angka yang sangat banyak. Jadi untuk tugas silahkan dikerjakan di Word ya, seperti itu. Begitu Firly. Baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, mohon izin ya saya untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan tentunya difahami oleh teman-teman, tidak hanya masuk kiri keluar kanan, tetapi masuk kiri dan diolah sehingga teman-teman paham, dan tentunya apa yang disampaikan ini mungkin pasti sangat-sangat kurang. Teman-teman bisa mengeksplornya, menggalinya lebih jauh dengan membaca literatur yang sudah disampaikan ya di pertemuan-pertemuan awal. Begitu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Kita ketemu lagi insya Allah di Kamis pekan depan ya. Khusus untuk Huda, mohon untuk untuk pertemuan kali ini mengisi itu ya formnya ya, dan untuk pertemuan minggu depan juga sama, mengisi juga form penggantinya. Begitu ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dadah Ibu. Saya izin end meeting ya. Ya.